Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Teguh, selamat pagi kepada teman-teman. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tentang gaya arsitektur tradisional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Restu Indah Prasanti dengan NIM akhir 03. Rekan saya Muhammad Fabian Marino dengan NIM 046. Saya Sulaiman Mustafa dengan NIM 066. Dan ada satu lagi di sana, Elsa Soraya dengan NIM 43. Selanjutnya, Langsung saja kita membahas materi yang pertama tentang pengertian dulu apa itu gaya arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional sendiri merupakan teknik membangun budaya dari masyarakat setempat dengan merujuk pada keyakinan dan tradisi lokal yang berada di daerah tersebut. Untuk gaya tradisional sendiri biasanya sering disamakan dengan gaya arsitektur vernakular atau yang biasa disebut dengan pemanfaatan bahan dan tenaga lokal. Biasanya kan kalau arsitektur tradisional lebih memanfaatkan potensi yang dominan di daerah tersebut. Misal di daerah Jawa sendiri atau Jogja kan rumah joglo yang dominan di daerah sekitar itu penggunaan bahan kayu. Jadi bahan-bahan dari rumah tradisional daerah sekitarnya itu menggunakan kayu. Next. selanjutnya ada konsep gaya tradisional. Konsep gaya tradisional itu mencerminkan sifat ketenangan dan keteraturan karena tidak adanya suatu elemen atau unsur yang mencolok. Ruangan bergaya tradisional ini identik dengan penggunaan furniture atau perabotan yang klasik sehingga menghasilkan nuansa klasik kuno. Ruangan bergaya tradisional didominasi oleh unsur dan elemen kayu berupa ukiran. Selanjutnya, karakteristik gaya tradisional. Di sini yang pertama ada dinding. Dinding merupakan elemen terpenting dalam satu bangunan dan ciri khas dari karakteristik gaya arsitektur tradisional yaitu penggunaan kayu rustik dan dengan sentuhan elemen berupa diukir. Yang selanjutnya yaitu ada langit-langit. Jadi pada arsitektur gaya tradisional itu jarang digunakan adanya plafon, tapi lebih kepada langit-langit. Untuk penggunaan langit-langit sendiri ada berupa ukiran kayu atau bambu maupun rotan. Yang selanjutnya lantai atau merupakan elemen paling dasar dari suatu bangunan yaitu penggunaan kayu berbahan parket atau vinil. Tapi lebih mengacu pada penggunaan kayu. Untuk di zaman saat ini penggunaan kayu adanya keterbatasan material kayu, maka pemanfaatan pada bangunan banyak yang sekarang menggunakan bahan vinil. Next. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu ornamen atau elemen kayu dengan ukiran yang biasanya kan memang rumah tradisional identik dengan ciri khusus ornamen-ornamen ukiran dengan elemen kayu. Selanjutnya yaitu warna. Untuk warna sendiri itu dominan biasanya dengan warna alam atau warna coklat yang menggambarkan warna kayu itu sendiri. Memiliki sifat yang hangat dan soft lah, lembut. Next. Penerapan gaya arsitektur Indonesia. Yang pertama, jadi pada gaya arsitektur tradisional itu beragam ya teman-teman. Ada yang pertama penerapan pada rumah tinggal, yang kedua ada kafe atau restoran, yang ketiga ada bangunan gedung atau kantor, dan yang terakhir ada pada hotel atau homestay. Next. Selanjutnya ada sejarah gaya rumah tradisional di Indonesia. Rumah tradisional adalah rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi dari arti budaya di balik gaya bangunan.
rumah asli di Indonesia pada dasarnya merupakan rumah panggung dan didirikan atas dasar pemikiran kosmologi. Rumah panggung sendiri memiliki ciri khusus, biasanya adanya perbedaan elevasi yang cukup tinggi atau level yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Hal ini dipengaruhi juga tentunya oleh iklim atau budaya di daerah sekitar, jadi tidak ada acuan khusus untuk perbedaan atau elevasi tinggi dari sebuah bangunan tersebut. Selanjutnya ada dasar pemikiran kosmologi itu, kosmologi sendiri memiliki arti ilmu yang berhubungan antara ruang, waktu, dan alam sekitar. Contoh orientasi penerapannya biasanya itu ada ruang-ruang khusus yang sakral di setiap bangunan tradisional. Misalnya saja contoh ada ruang untuk beribadah, ruang untuk melestarikan budaya-budaya dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh gaya tradisional di Jawa Tengah, yaitu yang bernama joglo. Jadi kelompok kami mengambil spesifikasi pada bangunan rumah joglo. Next. Selanjutnya ada sejarah rumah joglo. Secara bahasa, joglo itu berasal dari dua kata, yaitu tajuk dan loro atau dua, yang merupakan penggabungan dari dua kata, dua tajuk. Tajuk sendiri itu berarti bahwa diartikan sebagai bentuk atap dari rumah joglo yang berbentuk piramida atau limas bujur sangkar dengan dasar persegi dengan satu puncak di atas. Selanjutnya ada makna atau elemen-elemen yang terdapat pada rumah joglo itu sendiri. Yang pertama adalah pintu utama. Pintu utama biasanya didesain dengan berada di bagian paling depan dan posisi yang lebih lebar dari biasanya. Itu memiliki makna tersendiri, yaitu sebagai bentuk sosialisasi terhadap warga sekitar itu dan masyarakat sekitar dari pengguna rumah. Selanjutnya ada tiang atau sokoguru, itu terdiri dari 4 tiang yang menyokong rumah itu sendiri sebagai pondasi utama. Yang selanjutnya ya itu bentuk atap unik yang berbahan dasar biasanya menggunakan tanah liat, dan bentuk atap ini juga disokong oleh sokoguru. Selanjutnya teras yang luas. Teras yang luas itu sendiri biasanya tidak ada meja atau kayu di bagian depan karena sebagai bentuk kesetaraan antara tamu dan pemilik rumah, biasanya hanya menggunakan karpet atau tikar. Selanjutnya ruang gedongan. Ruang gedongan itu merupakan ruang sakral yang saya sebutkan tadi, biasanya sebagai tempat ibadah atau tempat penenangan diri atau tempat kepala keluarga untuk merefresh pikiran lah. Selanjutnya terdapat banyak jendela. Nah, kalau untuk yang bagian terdapat banyak jendela ini sudah diadaptasi langsung dari Belanda. Masa kolonial Belanda. Untuk sebelum masa kolonial Belanda, sebelumnya tidak terlalu banyak terdapat jendela, namun ada beberapa rumah joglo yang sudah mendapatkan adaptasi dari gaya arsitektur kolonial Belanda yang banyak menggunakan elemen-elemen jendela. Next. Ya, selanjutnya bagian dalam rumah joglo. Jadi rumah joglo itu sendiri memiliki banyak arti, dan memiliki banyak ruangan. Tapi di sini dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada ruang pertemuan atau pendopo. Ruang pertemuan atau pendopo ini biasanya letaknya ada di depan, dan ciri khas dari pendopo ini areanya yang luas dan tidak adanya kursi seperti yang tadi dijelaskan Mas Moreno. Jadi tidak adanya kursi, biasanya hanya disediakan tikar atau karpet. Fungsinya yaitu bertujuan untuk kesetaraan antara pemilik rumah dengan tamu yang hadir pada rumah tersebut. Yang kedua adalah ruang tengah atau yang disebut dengan peringgitan. Ruang tengah ini berupa lorong yang menghubungkan antara pendopo dengan bagian dalam dari rumah joglo itu sendiri. Nah, pada bagian peringgitan ini, ruang tengah ini biasa digunakan untuk
karena areanya juga terbuka dan luas, biasa digunakan pada acara-acara seperti upacara pengantin, pagelaran wayang, dan acara-acara seperti hitan juga itu sering digunakan, dimanfaatkan pada ruangan peringgitan. Yang selanjutnya ada ruang belakang atau dalam, yaitu ruangan paling dalam dari suatu rumah joglo. Ini pada bagian rumah ini itu lebih privasi dibandingkan dengan bagian rumah yang lain, karena tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke dalam bagian rumah ini. Next. Selanjutnya ada perpaduan arsitektur rumah joglo dengan gaya modern, karena kan sudah mengikuti perkembangan zaman. Rumah joglo yang sekarang biasa dipadukan dengan gaya arsitektural yang lain, seperti yang pertama rumah joglo dengan aksen modern klasik yang bisa dilihat sendiri itu dengan penggunaan gaya modern klasik, namun tetap menampilkan bahwa ciri khas dari rumah joglo itu sendiri yaitu penggunaan atap yang unik. Selanjutnya yang kedua, rumah joglo modern industrial. Ini biasanya untuk penggunaan elemen strukturnya yang belum finishing, hanya berupa acian atau diplester halus, atau bisa juga hanya menggunakan struktur baja, namun pada bagian atap tetap memberikan aksen rumah joglo. Next. Selanjutnya ada rumah joglo dengan perpaduan modern futuristik. Untuk perpaduan modern futuristik itu sendiri biasanya memiliki ciri khusus yang tegas, panjang, dan dinamis, melambangkan sebagai bentuk kemodernan atau dari masa depan gitulah. Selanjutnya ada rumah joglo modern tropikal. Itu biasanya perpaduan antara rumah joglo yang memiliki bagian di dalamnya, memiliki taman-taman mini atau ya aksen-aksen tropikal lah, tumbuhan-tumbuhan dan sejenisnya. Next. Jadi di sini selanjutnya ada penerapan gaya tradisional bangunan kantor. Jadi tadi sudah disebutkan contoh penerapan di rumah tinggal. Kemudian yang selanjutnya ada pada kantor. Yang pertama ada kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang kedua ada kantor Gubernur Aceh dengan dominan warna putih. Yang selanjutnya dengan kantor Gubernur Riau. Next. Contoh penerapan gaya tradisional pada bangunan kafe di Indonesia. Ini contohnya seperti di Cafe Kebun Dalem, Homestay dan Warung Semarang, Omah Sinten, Heritage Hotel dan Resto Solo, Joglo Plawilang, Betik Villa and Resort Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Ada pantun buat kalian. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cantik tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang bingung tidak usah bertanya. Terima kasih.